Shalom, warahmatullahi. Ya, apa kabar anak-anak sekalian? Saya berharap kalian tetap sehat, semangat. Kita tahu bagaimana keadaan kalian. Semua kita berharap bisa bertemu di kelas kita masing-masing ya. Tapi situasi tidak mengizinkan kita seperti itu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar kembali yaitu tematik muatan IPS subtema 3 bersama saya, Tutor Edo. Hari ini topik kita adalah yang pertama, perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Yang kedua, dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Oke. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you so much for all your blessings. I pray for all my students and our parents. Please help us in this situation. May God give us your blessing, strength, and a good spirit to face everything in our life. Please help my students to understand this topic. In Jesus Christ's name, we pray to you. Amen. Oke, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi. Yang kedua, menjelaskan dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Oke, anak-anak sekalian, kita buka buku kita halaman 79. Nah, di halaman 79 ini kita belajar tentang pohon yang bisa diubah menjadi kertas. Tentu masih banyak bidang yang lain yang bisa kita diskusikan tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa negara RRT, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina gitu ya, merupakan peringkat pertama penghasil kertas di dunia. Oke. Nah, jadi pohon akasia merupakan pohon yang paling bagus untuk memproduksi kertas ya. Ini gambar pohonnya. Oke. Nah, bagaimana proses pembuatan kertas itu? Mari kita lihat di halaman 80. Di situ ada 7 proses. Dari pertama yaitu kayunya dikupas kulitnya dan dipotong hingga ukurannya sangat kecil. Nah, motongnya tentu tidak pakai tangan, pakai mesin semua ya. Oke. Terus potongan tadi dicampur dengan bahan kimia dan menjadi bubur. Kalau kalian pernah makan bubur, biasanya bentuk berasnya masih tidak nampak lagi, sudah halus sekali. Kalau bubur ini kan kita tinggal telan bisa nggak kerumunya ya. Nah, jadi kayu itu pun bisa dibuat seperti itu. Nah, yang ketiga, pulp tadi diberi pemutih. Nah, supaya hasilnya berwarna putih. Kenapa pemutih? Karena memang yang paling dominan kertas yang kita pakai itu adalah warna putih. Tentu ada juga warna yang lain ya, sesuai kebutuhan. Yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Nah, masuk ke dalam mesinnya. Nah, di sana nanti kandungan airnya akan dihilangkan. Jadi sebisa mungkin air itu dihilangkan. Bayangkan kalau kertas itu basah, kita bisa pakai nggak ya? Nggak bisa ya, harus kering seperti itu. Nah, di bagian selanjutnya kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu ya, bagian ke-6. Nah, di sini ketebalannya ya sesuai keperluan. Kalau kita lihat buku tematik kita, bagian luarnya itu jauh lebih tebal dari bagian dalam. Tentu gunanya sebagai cover atau pelindung kertas di dalamnya. Hampir semua buku seperti itu. Bagian luarnya yang lebih tebal daripada bagian dalamnya. Nah, yang ketujuh ini kertasnya akan digulung menjadi gulungan besar. Nah, gulungan besar ini nanti akan dipotong sesuai keperluan membuat buku. Kalau kita perhatikan buku-buku kita, itu ukurannya berbeda-beda. Itu ketebalannya juga berbeda. Ya, seperti itu.
Nah, setelah diproduksi, tentu kan kertas itu akan didistribusikan ke konsumen. Nah, alurnya, kalau kita lihat, alurnya itu adalah dari produsen masuk ke agen, ya. Agen ini akan mengirimkan barang ke pedagang besar, pedagang kecil, baru konsumen. Konsumen kita yang pakai. Nah, pedagang besar ini mungkin bisa seperti kayak apa ya, toko yang besar, kayak toko yang educate ya, atau mungkin mall-mall begitulah ya. Kalau pedagang kecil mungkin seperti warung-warung kecil di dekat rumah kita, ya. Oke. Nah, seperti itu gambarannya. Kita lihat halaman selanjutnya, 81. Nah, distribusi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan pesawat, seperti pesawat kargo ini. Pesawat kargo dia hanya mengantar barang, di dalamnya barang semua. Manusianya ada, ya tentu ada dong, yang bawa pesawatnya kan siapa? Ya, hanya kru pesawat saja yang ada di dalam. Kalau penumpang nggak ada, hanya barang saja. Oke. Yang kedua ini adalah melalui laut. Nah, penyaluran barang dengan kapal peti kemas. Peti kemas ini kalau di jalan nanti lewat yang truk yang seperti kotak panjang gitu, itulah peti kemas. Atau kadang bahasa kita trailer ya, seperti itulah. Ada dia yang ukurannya besar, panjang jumbo, ada yang ukurannya setengah. Ya, itu peti kemas itu diangkut pakai kapal yang sangat besar. Ya. Terus yang berikutnya melalui darat, ini truk. Nah, truk ini dia akan mengangkut barang, ya tentu bisa dari satu kota ke kota yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kegiatan ekonomi ini ada yang bersifat mengirim barang ke luar negara. Itu kita sebut kegiatan ekspor. Oke. Jadi, kalau misalnya orang tua kalian punya usaha menghasilkan barang, barang itu dijual ke Jakarta atau ke Medan atau ke Papua mungkin, itu bukan ekspor namanya, karena masih transaksinya di dalam negara Indonesia, belum keluar. Tapi kalau barang yang sama dijual ke Singapura, ke Malaysia, nah itu namanya ekspor. Terus, kegiatan satu lagi, kegiatan impor. Impor itu memasukkan barang dari luar negara ke negara kita. Jadi kalau misalnya kita punya usaha jual baju, terus baju kita beli dari Jakarta nih, karena lebih murah di sana. Itu bukan impor namanya, karena masih satu negara. Tapi kalau barang yang kita jual di Batam, misalnya kita datangkan dari Singapura, kayak second-second itu ya, atau barang baru misalnya dari negara Singapura ke negara lain, itu namanya kegiatan impor. Atau memasukkan barang dari negara lain ke negara kita. Jadi itu merupakan uh, perkembangan kegiatan ekonomi dari masa ke masa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian kedua, dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Nah, dampaknya ini tentu ada yang sangat membantu kita. Contohnya seperti ini ya, penemuan listrik itu membantu kita dalam banyak hal di rumah. Contohnya ini adalah penanak nasi atau rice cooker. Sewaktu saya masih sekolah, seperti kalian sampai saya tamat SMA di kampung saya, kami memasak itu masih pakai kayu bakar, ya, pakai perapian ya. Terus pakai periuk. Periuk itu bagian luarnya ini hitam karena kena asap dari api. Nah, sekarang kan rata-rata kita sudah punya rice cooker. Tak perlu lagi kayu bakar, hanya pakai listrik saja, beli alatnya, sudah gampang sekali. Itu dampak yang sangat uh, bagus, sangat berguna yang kita rasakan dari kemajuan teknologi. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini yang berikutnya adalah, nah, ada juga penemuan-penemuan yang lain, tentu yang sudah kita nikmati hasilnya. Nah, contohnya adalah mobil ya. Ya, kebanyakan di antara kita punya mobil pribadi. Atau kita pasti semua sudah pernah naik mobil. Bagaimana rasanya? Enak ya? Kalau zaman dulu, wah itu jual hasil panen itu jalan kaki, dipikul barang-barang
pasar. Bisa berangkat pagi, jam 4 pagi, supaya nggak terlambat sampai di pasar. Terus yang kedua ini apa ini? Ya, handphone ya. Semua punya handphone kan? Nah, kamu sekarang melihat video ini tentu pakai handphone atau mungkin pakai laptop, ya, pakai komputer. Nah, dampak dari sini kan banyak sekali. Tentu ada juga dampak negatifnya kalau kita salah memakai kemajuan teknologi, itu bisa berakibat buruk terhadap kita. Contoh, kalau main HP terus-terusan, lupa mandi, lupa makan, mata bisa merah, bisa sakit, ya kan? Seperti itu. Nah, ini mesin jahit elektrik ya. Mesin jahit ini sangat berguna dalam membuat pakaian, ya. Oke. Yang berikutnya, ini kalkulator. Nah, kalkulator ini apa ya? Menghitung ya. Kalau misalnya 5 kali 7, gampang lah kan, gampang kena. Cerita juga pasti bisa lah. 5 kali 7, 35, nggak perlu kalkulator. Tapi coba 3.579 kali 1.299, berapa hasilnya? Bisa nggak 1 menit tanpa tulis? Saya juga nggak bisa. Saya harus akui itu. Tapi dengan kalkulator ini, puluhan ribu kali puluhan ribu pun sekali tekan tombol sama dengan langsung muncul hasilnya, dan benar juga hasilnya. Nah, itu sangat membantu kita, ya. Nah, itulah beberapa contoh dampak yang sangat membantu kehidupan kita dari perkembangan ekonomi dan teknologi yang ada. Oke. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kita semua bisa dengan tekun belajar. Apapun yang terjadi, cobalah untuk menikmati, mengucap syukur apapun yang terjadi. Bukan karena teachernya tidak mau kalian ke sekolah ya, kami sangat mau sebenarnya, tapi situasi tidak mengizinkan kita, ya. Kita berdoa mudah-mudahan secepatnya corona ini berlalu, kita bisa bertemu kembali di sekolah, bertemu teman-teman, main sama teman, belajar bersama, diskusi kelompok, dan yang lain. Oke, sampai di sini Romance Level. Saya berharap kalian sehat-sehat, jaga kesehatan, rajin olahraga, makan teratur, istirahat teratur, dan Tuhan memberkati. Tidak ada tugas ya. Bye-bye.